Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulillahi ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع تدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. Waba'ad. Alhamdulillah ikhwas sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan syarah al-qasidah al-wadihah fi tajwidil fatihah. Nazamnya Asy-Syaikh Burhanuddin Ibrahim Al-Ja'bari rahimahullahu ta'ala. Serta nanti akan dilanjutkan juga pengijazahan matan ini dan pengambilan ijazah sanad qiraah wa iqra surah al-Fatihah bi riwayah Hafs an Asim min tariq Syatibiyah. Perlu kami sampaikan di awal bahwa materi yang akan kita pelajari antara lain adalah sebagai berikut. Ya, nanti kita akan membahas urgensi surah al-Fatihah, kemudian mabadi ilmu tajwid, itmamul harakat, makharijul huruf, sifatul huruf, ya, tafkhim dan tarqiq, kemudian konsistensi mad, konsistensi gunnah, hamzah qata dan hamzah wasal, dan nanti juga akan kita membahas tentang waqaf wal ibtida, yang mengenal bagaimana kaidah-kaidah waqaf dan ibtida, memahami pengantar hukum-hukum waqaf dan ibtida. Lalu juga akan kita sampaikan beberapa hal, diantaranya qiraat mutawatirah dan qiraat syadzah, ya, pada surah Al-Fatihah ini. Dan demikian mungkin yang akan kami bahas. Adapun lain-lainnya juga akan kita sampaikan di dalam materi. Semoga Allah mudahkan. Dan bagi yang ingin memiliki modul pembahasan, ya, sementara ini baru ada modul ringkasan dengan materi tambahan. Ya, adapun modul lengkap masih dalam proses, mungkin kurang lebih sebulan lagi kami selesaikan. Ya, maka silakan hubungi kontak kami di 087 827 1111, ya, 4 kali satunya 1111, ya, kemudian 77, ya, via WhatsApp, ya, atau bisa nanti lihat di channel ini insyaallah, ya. Jadi bagi yang ingin memiliki bukunya maka dipersilahkan. Baik, langsung saja pada pembahasan biar tidak terlalu lama, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bisa memulai pada pagi hari ini yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, namun qadarullah, ya, untuk rekamannya kurang maksimal, maka akan kita bahas kembali di pertemuan kali ini agar lebih maksimal. Ya. Judul matan yang kita bahas adalah Al-Qasidatul Wadihah fi Tajwidil Fatihah. Nazamnya Asy-Syaikh Burhanuddin Ibrahim Al-Ja'bari rahimahullahu taala, bersama kami Al-Faqir Imam Rizwanto, manajer dan pengajar Markas Internasional Qiraat 10 cabang Indonesia. Ya. Sekilas tentang kami, ya. Nama lengkap Imam Rizwanto, panggilan di sini kita dikenal dengan panggilan Guris atau bisa juga panggil Imam. Kemudian kunyah Abu Azizah, tanggal lahir Purbalingga 30 Juli 1997, tempat tinggal Dusun Bebedan RT 4 RW 17, Desa Pangandakan, Kecamatan Pangandakan, Kabupaten Purbalingga. Nah, aktivitas saat ini mengajar dan juga belajar,
khususnya untuk ilmu Al-Quran, tajwid, qiraat, ya, dan ilmu-ilmu syariah yang lainnya. Ya. Kemudian amanah kami yaitu adalah manajer dan mudaris Markas Alami lil Qiraatil Asyr di Indonesia. Sistem pembahasan pembelajaran pada program ini yaitu adalah nanti ada beberapa pengantar, ya, ilmu riwayah, mengantar tentang lahan dalam membaca Al-Quran, penjelasan tajwidul huruf, ya, disertai nanti penjelasan matan, ya, serta kesalahan-kesalahan ketika membaca surah Al-Fatihah. Lanjut nanti ada tatbiq surah Al-Fatihah dan juga ada tanya jawab. Dan terakhir insyaallah akan diadakan majelis sama', ya, majelis qiraah wa sama' matan al-qasidah al-wadihah fi tajwidil Fatihah. Ya. Kemudian ada juga mentoring lebih lanjut insyaallah nanti akan ada via online insyaallah, semoga memudahkan via live, ya. Nah, namun sekarang berjalan via rekaman di WhatsApp grup dan Telegram, ya. Telegram lebih mudah karena nanti rekamannya via video ringkas dan sangat memudahkan. Maka bagi yang belum bergabung silahkan hubungi kontak kami ada di channel Telegram dan juga di grup-grup WhatsApp yang kami sebarkan. Guru-guru kami di bidang ilmu tajwid dan qiraat di antaranya Syekh Ahmad Amir Al-Muhammadi, beliau mudir kami, Syekh Abdullah Mahmud, Syekh Samir Niazi Jalul, Syekh Mufti Syafi'i, ada juga yang lain-lainnya. Ya. Ya, yang tidak kami sebutkan di sini, ya. Masih ada lagi banyak sekali. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau semuanya, ya, mereka semuanya, dan semoga Allah tinggikan derajat mereka semuanya. Ya. Di awal kita akan sampaikan dulu pengantar ilmu riwayah biar nanti tidak ada yang salah paham. Ya. Ada sanad dan pengijazahan. Sanad artinya adalah sandaran. Sanad kitab atau riwayat artinya adalah mata rantai yang menyambungkan kita dari satu perawi ke perawi lain hingga ke penulis kitab. Kalau itu dalam hal kitab. Tapi kalau Al-Quran itu bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat tertinggi untuk Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Seperti itu. Kemudian sanad hadis adalah sanad tertinggi yang kedua setelah Al-Quran karena disandarkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua sanad itu, maka ada sanad atau ijazah ilmiah lain, yaitu contoh di kitab-kitab. Nah, di antaranya nanti adalah sanad matan al-qasidah ini yang bersambung kepada muallif, yaitu Asy-Syaikh Burhanuddin Ibrahim Al-Ja'bari rahimahullahu taala. Nah, fungsi sanad dan pengijazahan apa? Fungsinya di antaranya untuk mengidentifikasi sahih atau tidaknya sebuah riwayat. Kemudian yang kedua menjaga amanah ilmiah. Jadi kita memahami sanad, silsilah sanad, apakah ini semua sahih? Atau mungkin ada orang yang majhul, tidak dikenali di situ. Tidak ada. Bahkan namanya hanya mengada-ngada. Misal contoh seperti itu. Maka di sini diketahuilah bahwa riwayat ini tidak sahih. Tidak bersambung. Contohnya ada matan Tuhfatul Atfal, ya, itu terputus, tidak tersambung ke Syekh Al-Jamzuri. Adapun kalaupun ada yang menyambungkan, ya, melalui jalur qari, jalur para imam qiraat, maka itu perlu dipertanyakan. Nah, adapun memang dalam jalur hadis tersambung. Demikian contohnya. Kemudian yang kedua menjaga amanah ilmiah dengan adanya sanadisasi, ya, penjagaan huruf demi huruf matan yang akan dibahas ini nanti akan selalu terjaga, ya, akan selalu terjaga. Karena itu, ya, kita menjaga apa saja yang penulis sampaikan di situ. Ya, terkait contoh mazumah ini, qasidah ini. Nah, nanti seperti itu akan kita
jaga amanah ilmiah. Terutama bagi antum yang akan mengajarkan kembali, maka nanti sesuaikan ya, apa saja isinya dari awal sampai akhir. Kemudian berikutnya pengambilan sanad riwayah berfungsi sebagai izin dari guru untuk meriwayatkan kembali. Jadi bagi yang sudah mendengarkan atau membacakan matan ini maka ini adalah sebagai bentuk izin. Diperbolehkannya untuk meriwayatkan apa yang telah diambilnya. Jadi boleh mengajarkan lagi, boleh mengijazahkannya lagi. Demikian. Kemudian yang kedua, lil barakah. Ya, karena pada sana ada keberkahan nama-nama kita, ya, nama kita, orang tua kita, atau kakek kita, ya, atau anak kita, ya, itu dihubungkan dengan para nama ulama, ya, yang kelak semoga kita bisa berkumpul kembali, dikumpulkan kembali dengan mereka semuanya di surganya kelak. Ya. Jadi insya Allah akan ada keberkahan yang kita dapatkan. Kemudian sanad Al-Quran atau qiraat ini merupakan tazkiyah dari seorang guru kepada muridnya. Ya. Jadi eh, hadiah, ya, bukti bahwa eh, rekomendasi seorang murid itu layak untuk mengajar, ya, karena sudah ada eh, talaki, ya, bimbingan dan kualitas murid itu sudah terbukti oleh guru memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu yang mapan, begitu. Tapi bukan berarti yang tidak memiliki ijazah itu tidak boleh mengajar. Ya. Kalau memang memiliki kapasitas, maka mengajar dipersilakan. Tapi ya sesuai dengan kemampuannya. Jika memang tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Maka itu lebih baik, lebih selamat daripada ya tidak tahu tapi sok tahu. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Ya. Akan lebih baik bagi yang ingin mengajarkan Al-Quran, ya, qiraat, maka mencari tazkiyah dari guru dengan talaki dan pengambilan sanad Al-Quran, memverifikasi bacaan kita agar bacaan kita juga bisa lebih baik, tentunya bisa memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Beberapa cara periwayatan diantaranya yang pertama ada sama'i. Nanti insya Allah matan ini kita bacakan, kita perdengarkan, ya, yakni adalah mendengarkan matan dari gurunya secara langsung menurut para ulama ahli riwayah. Cara ini merupakan cara terbaik dan menduduki derajat tertinggi dalam periwayatan. Ya, kemudian cara yang kedua adalah arad. Murid membacakan kepada gurunya dengan hafalan ataupun binazar. Nah, para ulama ahli qiraah kebanyakan lebih menyukai cara ini daripada yang pertama. Yang ketiga ada ijazah, yakni guru memberikan izin kepada muridnya, baik secara khusus ataupun secara umum tanpa sama'i atau arab. Ya, jadi guru langsung memberikan izin, ya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini perlu dipahami syarat-syarat mujiz yang memberikan ijazah dan mujaz yang menerima ijazah. Di antaranya untuk mujiz rawi thiqah, yakni pertama muslim, jelas. Yang kedua akil, berakal. Yang ketiga baligh. Yang keempat adil, bukan mudallis, ya, apalagi pelaku dosa besar. Ya. Kemudian yang kelima dhabit, baik hafalannya ataupun dalam tulisannya. Ya. Yang syarat mujaz atau penerima ijazah atau riwayah, ya, pertama muslim, kedua akil, berakal, ya. Syarat untuk sama'i dan arab, jadi tahu, ya, masalahnya. Ya, ini dapat ijazah sanad maka dengar seperti itu. Bisa membedakan mana yang baik dan buruk minimalnya kalau untuk anak-anak, ya. Nah, ini mumayyiz, tamyiz, ya, syarat untuk sama'i dan arab. Kapan seseorang boleh meriwayatkan? Nah, secara umum bila seseorang telah mendapatkan izin maka dia sudah dapat, ya, izin dari seorang guru, ya, dan memenuhi syarat-syarat mujiz. Ya. Misal contoh,
Barang siapa yang mendengarkan matan ini dari awal sampai akhir, maka saya ijazahkan. Nah, kalau udah benar seperti itu, maka berarti sudah boleh untuk meriwayatkan lagi. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada adab-adabnya. Di antaranya pertama, tidak meriwayatkan bila di wilayahnya ada seorang yang lebih ahli sanadnya. Kemudian yang kedua, tidak meriwayatkan bila di wilayahnya ada seorang yang lebih tua usianya walaupun sama derajat sanadnya. Kemudian perhatian, ini hendaknya tidak menawarkan diri untuk meriwayatkan karena asal sanad dan ijazah adalah diminta atau dicari bukan ditawarkan. Bagi ikhwah sekalian yang ingin talaki ya atau apa pengambilan sanad, maka nanti silahkan minta saja. Ya, uh, tidak kami tawarkan ya, karena bagi yang mau ya, maka bisa bertanya apa sanad yang kami miliki ya seperti itu, bolehkah kami menyetorkan, nah dan lain sebagainya, nanti dipersilakan. Kemudian sanad penjelasan matan dan qiraah surah Al-Fatihah nanti ya, ini untuk matan ada sanad periwayatan atau ijazah riwayah. Syaratnya nanti membacakan matan dari awal sampai akhir dengan hafalan atau juga dengan sama mendengarkan nanti kami bacakan. Dan bacaan yang baik bagi yang hafalan. Kemudian sanad periwayatan dan izin mengajarkan nanti ada ijazah qiraah wa iqra ya serta menguji ya, mengajarkan juga menguji. Syaratnya membacakan surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir dengan hafalan dan bacaan yang baik. Lalu lulus ujian lisan dan tulisan. Ya, nanti syaratnya itu. Nah, ujiannya minimal kehadiran 80%. Ya. Kalau mau ikut ujian harus ikut 80%. Nanti bisa menyimak rekaman juga. Ujian pengambilan sanad, ijazah qiraah wa iqra nanti dapat ya bagi yang berhak. Adapun ujian syarah nanti dilaksanakan di akhir pembelajaran. Insyaallah nanti ada ujian pemahaman matan ini. Adapun sanad kami untuk manzumah ini, qasidah ini diantaranya dari dua jalur, Syekh Abdurrahman Mukhtar Asy-Shinqiti dan yang kedua Syekh Sa'id Jum'ah Al-Abdul Al, hafizahumullah taala. Ya, judulnya Al-Wadhihah fi Tajwidil Fatihah, penyusun Al-Allamah Ibrahim bin Umar bin Ibrahim Al-Ja'bari Asy-Syafi'i, yang mana beliau hidup antara tahun 640 sampai 732 Hijriyah atau dalam Masehi 1242 sampai 1328 Masehi. Ya, demikian tadi riwayah. Pengantar riwayah. Ya, langsung saja kita bahas urgensi surah Al-Fatihah. Pentingnya surah Al-Fatihah ini diantaranya ini adalah termasuk rukun salat. Rukun salat. Salat tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Ya. Kecuali dengan Al-Fatihah. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab adalah pembuka Alkitab, Alkitab Al-Quran. Qala An-Nawawi, ya, Al-Imam An-Nawawi menyatakan fihi wujub qiraatul Fatihah wa annaha muta'ayyinah la yujzi ghairaha illa li'ajizin anha. Wa hadha madhhab Malik wa Syafi'i wa jumhur al-ulama min sahabah wa tabi'in faman ba'dahum. Ya, An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan kewajiban membaca Al-Fatihah dan itu merupakan keharusan. Salat tidak sah kecuali dengan membacanya. Lain halnya jika orang tersebut tidak mampu. Ini mazhabnya Imam Malik
Syafi'i dan mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Ya, contohnya di dalam kitab Safinatun Najah dalam fikih mazhab Syafi'i dasar ya. Jadi Al-Fatihah juga termasuk rukun salat ya. Rukun salat setelah takbiratul ihram ya. Ya. Membaca Al-Fatihah termasuk ada 10 syarat-syarat ya, di antaranya adalah membaca dengan tertib ya. Kemudian mualah urut dan tidak disela, tidak terjeda-jeda. Kemudian menjaga huruf-hurufnya, menjaga tasydidnya, tidak berhenti lama atau sebentar untuk dalam memutus bacaan. Membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Ya, dalam basmalah termasuk ayat. Apalagi kita membaca riwayat Hafs an Asim, Tariq Syatibiyah, basmalah adalah ayat pertama. Kemudian yang ketujuh, tidak lahan atau salah baca yang bisa merubah makna. Yang kedelapan, membacanya dengan berdiri saat sholat fardu. Dirinya mendengarkan bacaannya dan terakhir tidak menyela-nyela dengan zikir lainnya. Nah, ini di dalam kitab Safinatun Najah. Nah, adapun bab berikutnya tasydid nanti akan kita bahas di syarah matan. Ya, syarah matan nanti. Kemudian yang kedua, surah ini adalah surah paling mulia di dalam Al-Quran. Riwayat Tirmizi nomor 2875 dan disahihkannya yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ya, apakah engkau suka aku ajarkan kepadamu surah yang belum diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, tidak juga dalam Al-Furqan sepertinya? Kemudian dia menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana Anda membaca dalam salat? Kemudian beliau menjawab, membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, tidak juga dalam Al-Furqan, surah semisalnya. Kemudian surah ini juga dinamakan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Nah, di dalam Al-Qur'an ada penggabungan antara tawasul dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul kepadanya dengan ubudiyah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu meminta keperluan yang paling penting dan keinginan yang paling bermanfaat, yaitu adalah petunjuk setelah dua wasilah tersebut. Setelah tawasul dan pujian, sanjungan, baru kita minta keperluan. Di dalam surah Al-Fatihah sudah terangkum semuanya. Ya. Maka orang yang minta seperti lebih layak untuk dikabulkan. Minta seperti itu lebih layak untuk dikabulkan. Ya, adab kita berdoa kepada Allah di antaranya ya bertawasul kepadanya, ya, memujinya, menyanjungnya, ya, baru kita minta, ya, menyampaikan apa keinginan kita. Nah, meskipun pendek surah ini memuat 3 macam pembahasan, ada tauhid, ya, 3 macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Dalam kitab Madarijus Salikin. Di lain juga surah ini mengandung obat hati dan obat badan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, selain adapun terkait obat bagi hati, maka sungguh surah ini memiliki kandungan tersebut. Karena penyakit hati berkisar pada 2 sumber. Pertama, rusaknya ilmu. Kemudian yang kedua, rusaknya niat. Yang mana berdampak pada 2 penyakit mematikan, yaitu kesesatan dan kemarahan. Kesesatan adalah dampak dari rusaknya ilmu, sementara kemarahan adalah dampak dari rusaknya niat. Keduanya termasuk unsur pokok semua penyakit hati.
Petunjuk ke jalan yang lurus mengandung obat dari penyakit setiap hamba yang menyakit kesesatan. Ya. Oleh karena itu, permohonan petunjuk termasuk doa wajib bagi setiap hamba dan harus dilakukan setiap hari pada setiap sholat. Karena kebutuhan terhadap hidayah yang diinginkan sangat urgent sekali dan tidak dapat digantikan posisinya oleh permintaan yang lain. Sehingga realisasi dari hanya kepadamulah kami nyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini adalah termasuk ilmu, pengetahuan, amal, dan berbagai keadaan yang mengandung obat dari penyakit kerusakan hati dan niat. Ya, maka tak heran bila mana ada yang memakai surah ini untuk ruqyah, untuk pengobatan Islami, untuk jambi-jambi tapi yang secara syar'i, ya, secara syar'inya, baik untuk fisik maupun batin, ya. Kita lanjut. Surah ini mengandung obat bagi fisik juga. Kami sebutkan apa yang ada dalam sunnah, dalam hadis, dan sesuai dengan kaidah kedokteran yang telah dibuktikan. Surah Al-Fatihah mengandung bantahan kepada orang sesat dan kelompok sesat, juga bantahan terhadap ahli bid'ah kesesatan umat ini. Hal ini dapat diketahui dari dua sisi secara global dan terperinci. Penjelasannya adalah bahwa jalan yang lurus atau as-sirat wal mustaqim mengandung kebenaran dan mendahulukan kebenaran dibandingkan yang lainnya, serta mencintai, merealisasikan, mendakwahkan kepadanya dan melawan musuh semampu mungkin. Kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, serta apa yang beliau ajarkan baik secara teori maupun praktek dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam masalah tauhid, perintah, larangan, janji, ancamannya, juga dalam hakikat keimanan yang termasuk tempat bagi orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesemuanya itu diserahkan sepenuhnya bersumber dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada pendapat orang lain atau kondisi tertentu maupun pemikiran serta istilah dari orang lain. Sumbernya ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, bukan pada pendapat orang lain, kondisi tertentu. Cocok logi lah istilahnya gitu ya. Surah Al-Fatihah mengandung juga semua makna kitab-kitab yang diturunkan. Terkandung doa yang paling bermanfaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, saya renungkan doa yang paling bermanfaat adalah permintaan bantuan untuk menggapai keridhaannya. Kemudian saya lihat ada pada surah Al-Fatihah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kesimpulannya, surah Al-Fatihah ini merupakan kunci semua kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Fatihatul Kitab As-Sab'ul Mathani. Kemudian kesembuhan total, obat yang bermanfaat, ruqyah yang sempurna, kunci kekayaan dan kemenangan, penjaga kekuatan, menghilangkan sedih, gundah, takutan, ya, kesedihan bagi orang yang mengetahui kemuliaannya dan memberikan haknya serta menempatkan dengan tepat dalam mengobati suatu penyakit, mengetahui bagaimana cara kesembuhan dan mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya. Maka sebagian sahabat mendapatkan kenyataan tersebut, mereka menjadikan sebagai ruqyah dengannya dan langsung sembuh. Ya.
Nabi mengatakan kepadanya, dari mana kalian tahu bahwa itu adalah ruqyah? Dari mana? Nah, seorang yang mendapatkan taufik dengan cahaya pengetahuan hingga mendapatkan rahasia surah ini dan kandungan di dalamnya berupa tauhid, mengenal zat Allah, nama Allah, sifat Allah, dan apa saja yang Allah perbuat. Ya. Lalu meyakini syariat agama, takdir dan kebangkitan, juga mengkhususkan tauhid rububiyah dan uluhiyah, bertawakal secara sempurna dan berserah diri secara penuh kepada yang mempunyai semua urusan dan yang mempunyai semua pujian. Kemudian meyakini bahwa di tangannya, ya, kekuasaannya, semua kebaikan dan semua urusan dikembalikan kepadanya. Dirinya merasa kekurangan kepadanya dan meminta hidayah yang menjadi pokok kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan mengetahui keterkaitan maknanya dalam mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan, dan bahwa kesudahan secara mutlak dan kenikmatan secara sempurna terkait dengan merealisasikannya, maka dengannya sudah cukup obat dan ruqyah serta tidak membutuhkan lainnya. Padanya terbuka pintu kebaikan dan tertolak sebab-sebab keburukan. Ini terakhir untuk sesi pagi ini. Kita sampai pada terkait dengan penulis. Insya Allah berikutnya nanti akan kita bahas syarahnya bait pertama. Ya. Ya. Tadi kita bahas ya penulis. Namanya adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Ja'bari. Ya. Beliau Syekhul Qurra pada zamannya. Ya. Nama lengkapnya Ibrahim bin Umar bin Ibrahim Al-Khalil bin Abi Al-Abbas Al-Ja'bari Al-Khalili Ar-Rabi'i Asy-Syafi'i As-Salafi rahimahullah taala. Lahir tahun 1242 Masehi di Kastil Ja'bar di wilayah Jazirah Suriah atau Suriah Utara. Tapi kiri Sungai Efrat ya 53 km dari kota Raqqa di Suriah dan 13 km dari kota At-Taurah. Beliau memiliki kunyah Abu Ishaq dan Abu Muhammad. Wafat tanggal 25 September 1328 Hijriyah. Ya. Masehi apa? 1328 Masehi, usia 85 sampai 86 tahun. Di Khalil atau Hebron, tempat tinggal beliau di Kastil Ja'bar, Baghdad, Damaskus, ya, Hebron. Nah, beliau seorang etnis Arab. Laqab Syekhul Qurra pada masanya, beliau adalah seorang ahlu sunnah yang bermadhab Syafi'i. Ayah beliau adalah seorang muadzin Kastil Ja'bar bernama Sirajuddin Al-Ja'bari. Nah, tadi kita dengar laqab-laqab beliau, gelar-gelarnya. Ada Burhanuddin, ya. Ya. Laqabnya ini dikenal di Baghdad. Ada juga Taqiyuddin. Ada muridnya Ibnu Jabir Al-Wadi'ashi menyebutkan gelarnya Radiyuddin. Kemudian yang kedua, beliau juga dipanggil Ibnu Muadzin karena ayahnya adalah seorang muadzin Ja'bar. Ya. Ketiga, beliau disebut dengan Ibnu As-Siraj, ya, karena dikaitkan dengan nama ayahnya Sirajuddin. Yang keempat, sebagian besar dari mereka yang menulis tentang beliau memanggilnya Syekh dari negara Hebron, Syekh Balad Khalil Al-Khalili, ya, Syekh dari tempat suci Tuhan kita Hebron. Ya. Semoga salawat dan salam Allah besertanya. Kemudian Syekhul Qurra, syekhnya para qari. Beliau dikenal juga dengan Al-Ja'bari, nisbahnya ke Kastil Ja'bar, di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Nah, saat ini kastil tersebut berada di Suriah Utara. Juga berasal dari keturunan Al-Khalili, sehubungan dengan kota Hebron di Palestina. Tempat dia tinggal selama 45 tahun dan dia mengambil alih Syekh Masjid Ibrahim di dalamnya. Tadi kita juga mendengar ada Asy-Syafi'i. Jelas, dia adalah pengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dia salah satu ulama terkenal dari mazhab tersebut. Beliau bisa menulis diantaranya nama judul dengan As-Salafi. Karena itu menisbahkan dengan metode para ulama pendahulu. Orang-orang terdahulu, yang para sahabat.
tabi'in, tabi'in ya, as-salaf. Dan ada julukannya Ar-Rabai, Ar-Rabi'i ya, yang dikaitkan dengan suku Rabi'ah, suku Arab yang terkenal yang berafiliasi dengan Rabi'ah bin Nizar. Ya. Demikian untuk sesi pagi ini. Insya Allah nanti kita akan bahas berikutnya, mulai membahas nawam, syarahnya, mulai dari basmalah sampai akhir bait yang ke-21 insya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan. Ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutupkan pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.